deret ukur dan hitung. Selanjutnya ada materi fungsi nonlinier yang akan berisi fungsi kuadrat dan fungsi kubik. Dari fungsi nonlinier sendiri itu adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya dengan membentuk garis lengkung, dan bentuk persamaan itu adalah pangkatnya lebih dari satu. Bentuknya ada fungsi kuadrat dan fungsi kubik. Sebenarnya bentuk dari fungsi nonlinier ini ada 4, tapi yang saya bahas ini ada cukup 2, yaitu tadi kuadrat dan kubik. Yang pertama ada fungsi kuadrat atau berderajat 2. Terus fungsi pangkat tertinggi dari variabel pangkat 2. Bentuk umumnya yaitu ax pangkat 2 px y pangkat 2 by pangkat 2 cx plus dy plus a sama dengan 0. Dan untuk bentuk fungsi kuadratnya ya, itu ada lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Dan di sini saya akan bahaskan bagian parabolanya. Parabola memiliki satu simetri dan satu titik puncak. Sumbu simetri berupa garis sejajar atau min y itu vertikal dan x y itu horizontal. Persamaan umumnya yaitu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan diketahui y-nya adalah variabel terikat, x-nya adalah variabel bebas, ab-nya adalah koefisien, a-nya tidak boleh 0, c-nya konstanta. Ini ada titik puncak parabola, mencari x sama dengan min b per 2a dan mencari y sama dengan b kuadrat min 4ac di per min 4a. Ini adalah rumusnya nanti bakal ada contoh soal. Jika a lebih dari 0 itu menghadap ke atas, titik puncaknya minimal. Lalu jika a nya kurang dari 0 itu menghadap ke bawah, titik puncaknya maksimal. Ini adalah contohnya soalnya. Kita masuk mencari x nya, itu adalah min b, b nya 30 per 2 a nya 3. Jadi hasilnya 30 per 6 sama dengan 5. Lalu dimasukkan ke persamaan y, x nya diganti dengan 5. Jadi 3 kali 5 kurangi 30 kali 5 tambah 7 sama dengan 2. Jadi fungsi kuadrat 5 dengan 2 menghadap ke atas dan memotong sumbu y pada 77. Oke, berikutnya fungsi kubik. Di sini maaf saya ganti. Fungsi kubik adalah pangkat tertinggi dari variabel pangkat 3. Beda dengan yang fungsi kuadrat. Itu fungsi kubik ini mempunyai titik belok atau inversion point, yaitu peralihan kurva dari cekung jadi cembung atau sebaliknya. Dan titik ekstrim, yaitu ada satu ekstrim atau dua ekstrim, yaitu maksimal atau minimal. Contoh seperti ini, sini ada titik belok seperti ini, dan ada titik ekstrim yang ini ada maksimumnya dan minimumnya. Sekarang ada penerapan fungsi nonliniерnya. Yang pertama ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Persamaan dari keseimbangan pasar tersebut adalah Q D sama dengan QS. Pengaruh pajak dan subsidi keseimbangan pasar sama seperti linier. Di pasar harga keseimbangan lebih tinggi dan jumlah keseimbangannya lebih sedikit. Lalu kalau subsidi harga keseimbangannya lebih rendah dan jumlah keseimbangannya lebih banyak. Seperti ini pada di gambar. Next. Untuk contohnya, fungsi permintaan suatu barang Q D sama dengan 19 min 4 kuadrat. Fungsi penawarannya QS sama dengan min 8 plus 2 P kuadrat. Berapa jumlah keseimbangan tercipta di pasar? Jawabannya, kita masukkan persamaan keseimbangan pasarnya, bagian QD-nya sama dengan QS, lalu mendapatkan 3 untuk PE-nya. Lalu kita masukkan ke salah satu fungsi tersebut dengan P-nya 3 dikuadratkan dan hasilnya untuk QE-nya sama dengan 10. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah 10 dan 3. Sini ada lanjutannya. Jika misal terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifikasi sebesar rupiah per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi berapa? Jadi Q ada petik min 8 plus 2 dikali P min 1
soalnya, biaya total dikeluarkan perusahaan persamaannya C sama dengan sekian, dan berapa unit biaya total ini minimum, dan hitung besar biaya total minimum tersebut, hitung besar biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan seterusnya. Terus jika seandainya dari kebutuhan produksi dinaikkan 1 unit, berapa besar biaya marginalnya? Jawabannya, kita masukkan rumus min B per 2A-nya, dapatkan jadi 6 unit. Terus untuk besar C minimumnya ini, Q-nya menjadi 6, kita masukkan persamanya menjadi hasilnya 30, atau bisa cari dengan titik ekstrim parabolanya seperti ini, C min B2 min 4AC per min 4A, dimasukkan saja. Untuk A-nya tadi 2 dan C-nya 102, hasilnya 2 min 240 di per min 8 130, sama hasilnya tapi beda rumus saja. Tadi kita dapat Q-nya 6, untuk VC-nya 102, VC-nya adalah kita dapat 7 min 72, dan AC-nya 5, VC-nya min 12, AFC-nya 17, dan jika Q sama dengan 7, kita akan mendapat 32, jadi MC-nya 32 min 30 per 7 min 6 sama dengan 2. Jadi untuk tambah 1 unit perlu tambahan sebesar 2. Yang ketiga, fungsi penerimaan. Ada 2, fungsi penerimaan rata-rata atau AR, average revenue, itu adalah hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Yang kedua, penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR, itu penerimaan tambah dari tambahan 1 unit. Seperti ini rumusnya pada gambar. Untuk contohnya, fungsi penerimaannya mendapatkan persamaan P sama dengan 90 min 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Dan berapa besar penerimaan total jika terjual 200 unit dan berapa harga jual per unit? Hitung penerimaan marginal dari penjualan 200 ke 250 unit. Tentukan tingkat penjualan menghasilkan penerimaan total maksimal dan besar penerimaan maksimal tersebut. Jawabannya, tadi yang P 900 min 1,5 Q masuk ke rumusnya, yaitu adalah Q sama dengan F sama dengan Q kali P, hasilnya 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. Karena kenapa? Karena Q-nya nggak ada, jadi yang ini dikali Q, jadi ada mendapatkan 1,5 Q kuadrat. Lalu jika Q-nya 200 tadi sama seperti soal, persamaan ini hasil kita dapat Q-nya diganti jadi 200, lalu mendapatkan 120.000, dan P sama dengan 900, 1,5 Q-nya 200 mendapatkan 600, atau kita cari dengan P sama dengan R dibagi Q. Jadi tadi R-nya kita dapat 120 dibagi Q-nya 200, hasilnya 600, tetap sama jawabannya. Lalu ada jika Q-nya 250, R-nya tadi sama, kita masukkan tapi bedanya di 250-nya, hasilnya 131.250. Untuk marginalnya 131.250 dikurangi 120.000 dibagi 250 dikurangi 200, hasilnya 225. Dan untuk R maksimalnya, rumusnya tetap sama, hasilnya mendapatkan 300, dan besar R maksimalnya dengan Q-nya 300 mendapatkan 135.000. Next, yang keempat ada keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Analisis pulang pokok atau break even itu adalah untuk menganalisis jumlah minimum produk harus dihasilkan agar tidak mengalami kerugian dengan persamaannya adalah R sama dengan C. Ini adalah grafik pulang pokoknya. Untuk contohnya, yang pertama, persamaan penerima total R-nya min 0,1 Q kuadrat plus 20 Q. Biaya total dikeluarkan dengan persamaan C-nya seperti ini.
dari persamaan ini untuk I-nya diganti menjadi untuk yang Q, karena 10 ditambahkan 3 jadi 10, lalu